Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi bersama Usteni. Kita lanjutkan ya materi yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita lanjutkan untuk materi operasi bilangan berpangkat. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila nanti Usteni menjelaskannya agak cepat ya, karena kita juga waktunya juga tidak banyak, sehingga Usteni akan menyampaikan hal-hal pokok saja. Semoga antum bisa memahami ya. Langsung saja kita mulai. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang operasi bilangan berpangkat ya. Untuk operasi bilangan berpangkat yang pertama itu adalah operasi penjumlahan ya, kita akan bahas dulu penjumlahan seperti apa. Bilangan berpangkat itu penjumlahan, sebenarnya kemarin kita sudah sedikit banyak latihan tentang itu ya. Oke, untuk contoh yang pertama, untuk penjumlahan itu misalkan Ustazah punya 3 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Langsung saja 3 pangkat 2 9 kali tambah. Oke. 9 ditambah 16 adalah 25 gitu. Gampang banget ya. Sekarang bagaimana kalau pengurangan? Langsung saja ya, ini judulnya sama, langsung saya tulis pengurangan gitu ya. Untuk pengurangan contoh yang pertama adalah 5 pangkat 3 dikurangi 4 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Ya, berapa? 5 pangkat 3, langsung saja ya, 125, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, hasilnya adalah 100. Gampang ya. Oke, sekarang bagaimana kalau itu perkalian ya, kalian. Nah, ini udah agak mulai serius ya. Udah agak mulai serius, tolong bisa diperhatikan lebih seksama ya. Misalkan Usteni punya angka 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4. Nah, kalau kita detailkan, 5 pangkat 2 ini kita terjemahkan atau kita definisikan gitu ya. 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5, betul? Ya. Kemudian dikali, ya ini kali, ini saya kurung dulu. Kemudian kali 5 pangkat 4. Berarti 5-nya ada 4, 5 kali 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau kita hitung, ini kan kali ya nak ya. Berarti kita bisa bablas kayak aja. 5 kali 5 kali 5 sebanyak berapa kali? 6 kali. So, bisa kita tulis 5 pangkat 6. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, angka 6 itu berasal dari mana? Sebenarnya antum tidak perlu memanjangkan seperti ini. Sebenarnya antum sudah tahu bahwasanya 6 ini berasal dari 2 ditambah 4. Iya, betul. Jadi 5 pangkat 6 ini berasal dari 2 tambah 4. 2 tambah 4 itu ya dari sini, 2 tambah 4 gitu ya. Ini pangkat. Nah, seperti itu. Kemudian Usteni punya lagi ya, kita lanjutkan contoh yang selanjutnya, yaitu Usteni punya A pangkat 3 kali A pangkat 4 adalah A kali A kali A, kita terjemahnya ini ya. Kemudian yang A pangkat 4 artinya A kali A kali A kali A. Nah, kalau kita hitung A nya ada 7, sehingga A pangkat 7 ya, A pangkat 7. Kemudian di sini kalau kita lihat 7 ini berasal dari 3 ditambah 4 ya, jadi A pangkat 3 plus 4. Nah, seperti itu, sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwasanya apabila A pangkat M kali A pangkat N, maka A itu adalah A pangkat M tambah N. Ini pangkat ya nak ya, ini pangkat. Nah, seperti itu.
Nah, jadi syaratnya jika ada dua bilangan kok sama bilangan pokoknya, kemudian dia dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada operasi pembagian yang D ya, berarti ya. D pembagian. Nah, pembagian langsung saja saya kasih contoh. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 2. Pembagian sama saja dengan per. Boleh ya, Ustazah tulis 4 pangkat 5 per 4 pangkat 2. Artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 4. Nah, bisa kita coret 1, 2, 1, 2 sehingga tinggal 4 pangkat berapa ini nak? 3. Nah, kalau antum perhatikan 3 ini berasal dari mana? Iya, betul, kebalikannya perkalian tadi. Kalau pembagian maka pangkatnya dikurangi. Nah, seperti itu nak. Ya. Nah, kemudian saya kasih contoh lagi biar lebih paham. Itu misalkan A pangkat 6 dibagi A pangkat 3. Artinya A kali A kali A kali A kali A itu 2, 3, 4, 5, 6. Langsung saja enak ya, karena pembagian sudah per gitu ya, boleh kok ya. A kali A kali A. Yang dicoret berapa? 1, 2, 3. Betul, tuh 2, 3. Sehingga tinggal berapa? A pangkat 3. Dari mana 3 ini hasil sebenarnya berasal? Iya, 6 dikurangi 3. Seperti itu. Sehingga bisa kita buat kesimpulan bahwasanya apabila A pangkat M dibagi A pangkat N itu artinya A pangkat M min N. Nah, ini harus diingat-ingat ya, seperti itu. Oke, terus kita lanjutkan ke perpangkatan ya. Jadi pangkat dipangkatkan lagi gitu maksudnya ya. Oke, berarti yang E ya, E. Oke. Perpangkatan. Ya, maaf tulisannya apa adanya ya. Oke, Ustazah kasih contoh langsung saja. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 3 ini kita pangkatkan 2 ya nak ya. Jadi 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Betul. Nah, terus tadi kita sudah tahu kan, kalau perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal diapakan tadi nak? Ya, ditambahkan. 3 tambah 3? Iya, 4 pangkat 6. Nah, sebenarnya nak, 6 ini berasal dari 3 kali 2. Betul ya. Jadi sebenarnya berasal dari 3 kali 2. Nah, ini pangkat. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan contoh selanjutnya. A pangkat 3 kali pangkat 3 maksudnya. A pangkat 2 pangkatkan 3 lagi gitu ya nak ya. Oke. Nah, yang mau kita pangkatkan adalah A pangkat 2, ini bilangan pokoknya. Berarti A pangkat 2 berapa kali nanti? Iya, 3 kali. A pangkat 2 kali A pangkat 2. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kalau perkalian dengan bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya tinggal kita tambahkan A pangkat 2 tambah 2 tambah 2 sehingga A pangkat 6. Nah, dari mana 6 itu sebenarnya? Iya, betul. Nah, A pangkat 2 kali 3. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan lagi bahwasanya apa? Ya. Jika A pangkat M
kok dipangkatkan N lagi? Nah, artinya A pangkat M tambah N. Nah, gitu ya nak ya. Aduh, kesimpulannya tambah satu lagi. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan pada operasi selanjutnya. Ya. Oke. Yaitu sampai apa ya? Iya, sekarang F. Bahwasanya pangkat sama tetapi bilangan pokok berbeda. Nah, contoh yang pertama perkalian. Oke, misalkan ya, Ustazah punya A kali B pangkat M. Itu artinya apa nak? Ya, artinya kita pangkatkan satu-satu. A pangkat M kali B pangkat M. Begitu ya. Contoh lagi biar tambah paham. 2 kali 5 pangkat 2. Nah, artinya apa? 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, seperti itu. Mau contoh lagi? Boleh. 2x kita pangkatkan 3. 2x itu kan sama aja 2 kali x ya. Ya, 2 kali x. Sehingga ya udah, 2 kan pangkatkan 3, 2 pangkat 3 kali x pangkat 3. Jadinya 8x pangkat 3. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau dikalikan kemudian dipangkatkan dengan bilangan yang sama, maka dua-duanya masing-masing ini dipangkatkan dulu. Seperti itu. Ya. Misal ini tadi A pangkat M, B pangkat M, begitu. Kemudian ini 2 pangkat 2, 5 pangkat 2. Begitu juga dengan ini 2 pangkat 3, X pangkat 3. Nah, begitu juga dengan pembagian nak. Yang kedua yaitu tentang pembagian. Nah, pembagian ini contohnya misalnya A bagi B pangkat M, artinya A itu di pangkat M kemudian dibagi B pangkat M gitu. Jadi dua-duanya dipangkatkan masing-masing gitu, nggih, sendiri-sendiri gitu loh maksudnya. Atau kita bisa buat seperti ini, B pangkat M. Kemudian ada lagi misalkan 8 bagi 2 pangkat 3 gitu ya. Artinya apa? 8 pangkat 3 bagi 2 pangkat 3, atau bisa kita tulis 8 pangkat 3 per 2 pangkat 3, itu juga boleh ya. Kemudian contoh lagi, Y per 6 dikuadratkan, artinya apa? Y kuadrat per 6 kuadrat. Nah gitu ya, jadi dipangkatkan. Sekarang hal-hal yang sering terjadi kesalahannya. Nah ini sesuatu yang sering terjadi kesalahannya. 2x kuadrat dan 2x kuadrat. Beda ya. Sorry, ini kuadratnya di sini. Nah, di sini yang kuadrat itu hanyalah x. So, hasilnya ya tetap 2x kuadrat. Kalau ini yang dikuadratkan dua-duanya ya. Sehingga 2 antum kuadratkan dulu dengan kuadrat. Kemudian kali x kuadrat, jadinya 4x kuadrat. Beda kan? Nah, begitu juga misalkan ini Usdeni punya Y per 6 kuadrat. Ya sudah, ini yang dikuadratkan hanyalah Y-nya.
ya sama, Y kuadrat per 6 hasilnya. Tapi beda ketika Y per 6 kuadrat. Itu ya, Y per 6 kuadrat. Yang dikuadratkan ya dua-duanya, Y kuadrat dan 6 kuadrat. Itu. Jadi dikuadratkan sendiri-sendiri. Y dikuadratkan, 6 dikuadratkan. Seperti itu. Bisa dipahami anak ya? Oke. Sekarang kita buat kesimpulan. Rangkuman ya. Kita buat rangkuman. Buat catatan antum biar nanti lebih bisa dipahami dan lebih enak. Rangkuman. 1. Kita sambil mereview. A pangkat M kali A pangkat N artinya A pangkat M plus N ya. Yang kedua, A pangkat M bagi A pangkat N artinya A pangkat M per A pangkat N. Sama aja ya ini ya. So artinya apa? A pangkat M min N ya. Kalau dibagi dikurang, kalau dikali pangkatnya ditambah gitu. Kemudian selanjutnya nomor 3, jika A di pangkat M kok dipangkatkan lagi N, artinya A pangkat M kali N ya. Oke, tadi udah contohnya. Sekarang yang nomor 4, nomor 4, jika A kali B dipangkatkan M, artinya A pangkat M kali B pangkat M. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, A per B pangkat M artinya A pangkat M per B pangkat M. Nah, seperti itu nak. Jadi itu pelajaran kita hari ini. Sampai di sini dulu ya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan Ustazah sampaikan di grup. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.